Baik, minta tolong kerjasama teman-teman yang belum join Zoom, diingatkan ya, kelas akan segera dimulai, kita ambil waktu 2 menit lagi. Kita mulai pukul 1.15. Baik, bisa dimulai ya teman-teman untuk perkuliahan hari ini. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke, baik. Baru 7 ya tuh mahasiswa. Oke, yang bergabung, mari kita mulai saja untuk perkuliahan di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebentar. Internet saya itu unstable. Yang paling kencang, Pak. Oke, baik. Kita lanjut ya, teman-teman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul lagi untuk
perkuliahan yang pertemuan yang ke-7. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai persediaan. Ya. Apa aja sih yang bakal kita pelajari? Ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang jenis-jenis persediaan. Yang kedua adalah biaya persediaan. Yang ketiga manajemen persediaan. Selanjutnya adalah keputusan dasar pada persediaan. Dan yang terakhir adalah pengendalian persediaan. Nanti akan kita kupas satu-satu. Sebelum saya lanjut, suara saya sudah jelas? Jelas, Mbak. Ya, karena internet saya unstable. Baik, menuju pokok pembahasan yang pertama, yaitu jenis-jenis persediaan. Secara teoritis, ini menurut Mikal ya, tahun 2003, beliau menyebutkan bahwasanya perusahaan dalam rantai pasokan manapun itu harus membuat keputusan secara individual dan secara kolektif mengenai tindakan dalam 5 bidang. 5 bidang ini apa aja? Yang pertama adalah mengenai produksi, yang kedua adalah persediaan, yang ketiga adalah pemilihan lokasi, yang keempat adalah transportasi, dan yang terakhir adalah informasi. Nah, saya highlight untuk bagian yang persediaan. Mengapa sih kita harus mempelajari manajemen persediaan dengan baik? Karena ini merupakan salah satu di antara para kepentingan, yaitu manajemen harus membuat keputusan yang bijak secara individual, secara personal maupun secara kolektif atau menyeluruh. Gitu. Nah, ini adalah jenis-jenis dari persediaan. Terdapat 5 pengelompokan atau klasifikasi dari persediaan. Yang pertama adalah raw material atau bahan mentah. Secara pengertian, raw material adalah bahan, suku cadang, dan komponen yang telah dikirim ke suatu perusahaan, tetapi belum digunakan. Artinya, raw material ini adalah bahan mentah dari supplier yang dikirimkan ke kita, ke gudang kita, dan belum mengalami proses produksi. Artinya barang disimpan ya sebelum mengalami proses produksi atau bahan mentah. Kita ambil contoh, misalkan dulu semester saya itu angkatan 2018 pernah kunjungan industri ke salah satu perusahaan produksi teh botol, yaitu teh botol Sosro ya. Teman-teman mungkin kalau lewat di Ungaran sebelah kiri ya dari arah Bawen itu ada pabrik teh botol Sosro. Nah, di situ misalkan kita asumsikan kita perusahaannya sama dengan teh botol Sosro. Kemudian raw materialnya apa aja sih? Yang pertama adalah kalau kita bisa observasi itu ya pasti kalau minuman ya, produksi minuman kita membutuhkan air mineral. Kemudian yang kedua teh. Yang ketiga adalah gula ya, gula pasir dan bahan-bahan lainnya. Itu adalah bahan mentah atau raw material. Kemudian jenis persediaan yang kedua adalah persediaan work in process atau barang dalam proses. Pengertiannya, barang dalam proses adalah bahan yang telah mulai diolah tetapi belum menyelesaikan perjalanannya melalui proses produksi. Jadi kalau barang work in process ini dari raw material yang sedang mengalami proses pengolahan atau ada di mesin-mesin sedang diolah atau sedang diproses produksi. Contohnya kalau kita tadi bicara untuk menghasilkan sebuah teh botol, itu dari pengolahan airnya, kemudian masak airnya, sampai kepada pencampuran bahan-bahan teh, gula, dan perisa gitu ya, variasi rasa. Nah, itulah bahan-bahan yang masuk ke dalam jenis persediaan work in process. Kemudian jenis persediaan yang ketiga adalah finished good atau barang jadi, barang yang siap untuk dikonsumsi. Pengertiannya, finished good adalah barang yang telah menyelesaikan proses produksi dan siap untuk dipakai, yang menunggu untuk dikirim kepada pelanggan. Jadi finished good itu bentuknya barang yang sudah siap untuk dikonsumsi. Jadi kalau kita asumsikan itu teh botol Sosro, berarti finished good-nya adalah teh botol yang siap untuk diminum. Produknya itu banyak sekali teman-teman, tidak hanya teh botol yang
apa namanya, dari gelas kaca, tapi mereka juga produksi banyak varian. Ada yang namanya mereknya Tabs, kemudian ada teh botol yang kemasannya kotak gitu ya, entah namanya teh kotak atau teh botol. Judulnya teh botol, tapi bentuknya kotak gitu ya. Kemudian ada Resti, kemudian apa itu es teh atau apa gitu ya. Nah itu dari berbagai macam bentuk varian rasa ada yang tawar, kemudian dicampur dengan buah-buahan ya, ada lemon, apple dan sebagainya. Itu adalah contoh dari finished good yang siap untuk dikirimkan kepada pelanggan. Nah, selain ketiga barang tersebut, ada juga barang-barang yang mendukung proses produksi yang apa namanya, menjadi salah satu rolling group dalam jenis-jenis persediaan, yaitu spare part. Apa sih spare part? Spare part adalah item tidak habis pakai yang diperlukan untuk terlibat dalam proses produksi, tetapi tidak mencakup ke dalam produk jadi. Kalau kita ambil case di teh atau sosro, yang pasti spare part di sini adalah mesin-mesin, kemudian apa namanya, hal-hal yang mendukung mesin itu bisa berjalan, seperti BBM-nya, kemudian spare part-nya dari mulai apa itu morbo dan sebagainya, itu mendukung untuk proses produksi dapat berjalan dengan baik, walaupun nantinya tidak termasuk ke dalam item barang jadi, ya, tidak termasuk dalam finished good. Tapi spare part ini penting karena nantinya tanpa spare part si barangnya ini tidak dapat diolah. Jenis persediaan yang kelima, yang terakhir adalah jenis persediaan consumable atau barang-barang yang consumable, yaitu item habis pakai yang diperlukan untuk terlibat dalam proses produksi, tetapi tidak mencakup ke dalam produk. Yang intinya, barang-barang consumable ini membantu kelancaran proses produksi. Misalkan, kita memerlukan pensil, kertas, pulpen, listrik gitu ya, barang-barang ATK, tulis kantor, atau yang ada di dalam manajemen kantor, walaupun nantinya ini tidak mencakup ke barang jadi ya, tidak termasuk dalam komponen yang nantinya menghasilkan suatu produk. Tapi barang-barang ini mendukung proses kelancaran produksi. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman? Nah, kalau dilihat ya secara lebih simpel dan jelasnya, ini bisa teman-teman perhatikan di bagan. Dulu kita pernah belajar tentang inbound dan outbound logistik, di mana gate-nya atau garis pemisahnya adalah di barang mentah dan barang jadi. Kalau inbound logistik itu adalah barang mentah yang dikirimkan ke perusahaan. Kemudian diproses dengan outbound logistik adalah barang jadi yang dikirimkan kepada customer. Tadi kita memperoleh barang mentah dari para supplier. Nah, dari bahan mentah ini diolah didukung dengan barang persediaan consumable dan spare part ya di dalam proses operation atau proses pengolahan ya. Kemudian barang yang ada di dalam proses pengolahan itu namanya stock work of in progress atau barang dalam proses. Setelah barang dalam proses selesai, jadilah finished good atau barang yang siap untuk dipakai. Nah, barang ini yang siap dipakai, siap untuk dikonsumsi, dikirimkan kepada para pelanggan. Jelas ya, teman-teman? Kemudian, kita menuju ke pokok bahasan yang kedua, adalah mengenai biaya persediaan. Biaya persediaan adalah salah satu biaya logistik utama bagi perusahaan manufaktur dan retail, dan dapat mewakili elemen penting dari total biaya logistik. Perusahaan manufaktur ini perusahaan produksi barang ya, atau pabrik gitu. Perusahaan retail adalah perusahaan yang menjual barang jadi, atau perusahaan grosir. Kemudian, fakta menariknya adalah, ternyata teman-teman, total biaya untuk menyimpan persediaan ini biasanya mencapai 25% sendiri dari nilai persediaan itu dalam setahun. Nah, namun pernyataan ini tidak bisa diterapkan di semua perusahaan ya, karena setiap perusahaan kan pasti memiliki nilai-nilai tersendiri, memiliki tujuan sasaran yang berbeda pula. Ini hanya salah satu fenomena yang terjadi. Kalau ternyata biaya kita menyimpan persediaan itu nilainya 25%,
dari nilai barang persediaan kita. Mari kita lanjut pada jenis-jenis dari biaya persediaan. Terdapat 4 ya teman-teman, ada 4 komponen yang 4 komponen biaya yang ditimbulkan ketika kita mengelola persediaan. Biaya yang pertama itu adalah biaya unit. Biaya unit merupakan harga suatu barang yang dibebankan oleh pemasok atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh satu unit barang tersebut. Biaya unit ini simpelnya adalah harga dari barang yang kita beli. Kayak tadi, kita beli air mineral, kita beli gula, harga dari pembelian air, gula, dan teh itu adalah termasuk dalam biaya unit. Kemudian, timbul biaya yang lain, yaitu biaya pemesanan. Adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika melakukan pemesanan untuk suatu item. Biaya pemesanan timbul mulai dari titik penempatan pesanan sampai kepada titik penerimaan pesanan. Jadi kalau biaya unit itu cuma harga produknya, harga produk belinya, tapi kalau biaya pesanan itu harga produk beli ditambah dengan biaya yang ditimbulkan akibat dari pengiriman, titik penempatan sampai ke titik penerimaan. Ya, jadi selain harga beli, biaya pesanan itu juga termasuk biaya ongkos kirim, biaya perakitan, biaya tenaga kerja ya untuk bongkar muat barangnya, itu termasuk ke dalam biaya pemesanan. Selanjutnya, biaya yang timbul lagi akibat dalam rangka mengelola persediaan itu adalah biaya penyimpanan. Otomatis kalau kita mau menstok atau mau menyimpan barang persediaan kita, akan timbul yang namanya biaya. Biaya penyimpanan adalah biaya yang timbul dari penyimpanan suatu unit item sebagai persediaan untuk periode waktu tertentu. Ya pasti kalau kita nyimpan barang kan ada ruang yang kita manfaatkan. Bisa nanti gudangnya kita sewa atau kita bangun gudang sendiri ya khusus untuk menyimpan persediaan kita, baik itu untuk menyimpan stok barang mentah, barang dalam proses maupun barang yang sudah siap untuk dikirimkan kepada pelanggan. Biaya penyimpanan. Termasuk juga di dalamnya selain biaya sewa ataupun beli gudang, itu ada biaya keamanan. Dimana kita menjamin kalau barang yang kita simpan di dalam gudang itu benar-benar aman. Tidak ada resiko, meminimalisir adanya resiko pencurian, kerusakan, force majeure, dan sebagainya. Kemudian, biaya yang keempat yang ditimbulkan dari mengelola persediaan, yaitu biaya kekurangan. Biaya kekurangan terjadi ketika suatu produk dibutuhkan, tapi tidak dapat dipasok dari persediaan. Sehingga kita akan kehilangan keuntungan dari penjualan. Biaya kekurangan ini timbul ketika ada permintaan dari pelanggan, tapi kita tidak bisa menyediakan barang tersebut. Nah, otomatis kita akan membeli atau kita akan memasok barang tersebut supaya tersedia. Biaya yang timbul dari memasok atas stok yang habis itu namanya adalah biaya kekurangan. Nah, bagaimana kita mengelola persediaan kita supaya stoknya ini tidak habis saat ada permintaan pelanggan. Nanti di slide yang akhir-akhir teman-teman akan kita bahas mengenai mengenai jumlah dan kapan waktu yang tepat, yang paling ekonomis kita akan menstok kembali barang persediaan kita. Jangan sampai stok kosong dan pula jangan sampai stok kita terlalu berlebihan. Karena stok berlebihan juga akan menimbulkan banyak biaya yang berlebih. Nah, tadi yang biaya kedua ya, yaitu biaya pemesanan. Ini bisa teman-teman lihat ada bagan ya yang timbul ketika kita memesan barang ke supplier. Biaya yang timbul pertama adalah order placement cost atau biaya kita order. Yang pertama adalah kita menentukan barang apa aja yang mau kita order, yang mau kita beli, jumlahnya, kemudian waktu kirimnya sampai gudang kita ini kapan, alamat kirimnya,
term payment-nya kita isi item-item tersebut, kita isi fulfillment tersebut ke dalam filling order. Itu baru biaya yang timbul ketika kita mau pesan. Setelah pemesanan ini selesai, teman-teman akan menimbulkan lagi biaya yang kedua dalam pemesanan, yaitu biaya penerimaan pesanan. Apa aja sih yang termasuk dalam biaya penerimaan pesanan? Yang pertama adalah biaya purchasing atau biaya pembelian. Terus kalau kita beli barang, ada invoice yang masuk ke kita dan kita harus membayarkan tagihan itu atau kita harus membayarkan invoice itu. Communication atau biaya komunikasi, ya pastinya kalau kita mau pesan ke supplier ada komunikasi terlebih dahulu, baik itu komunikasi secara langsung ketemu dengan orangnya, gitu ya kan pasti ada biaya yang timbul nanti transportasinya, kemudian biaya konsumsinya gitu, ataupun komunikasi via telepon yang ada timbul biaya pulsa, komunikasi by internet, email, dan sebagainya, otomatis ada biaya kuota gitu ya, kuota internet. Kemudian biaya yang timbul lainnya adalah biaya expediting atau biaya pengiriman. Ongkos kirim ya, baik itu nanti kita sewa armadanya, ataukah nanti sesuai dengan perjanjian kita dengan para supplier. Kemudian, setelah biaya pembelian, ini ada biaya yang lain, yaitu biaya penerimaan dan biaya inspeksi. Setelah kita menerima barang tersebut, kan pasti ada timbul biaya, nanti tenaga kerja yang bongkar muat barang-barang kita yang masuk ke gudang kita, dari armada sampai ke gudang. Kemudian ada biaya inspeksi atau pemeriksaan. Kita periksa dulu nih, jangan langsung menerima barang yang ada dari supplier, kita cek dulu. Benar nggak barangnya itu sesuai dengan pesanan kita, sesuai dengan order fulfillment yang kita isi di bagian ini. Jangan-jangan kita terima barangnya kuantitinya kurang ya, kurang satu ataupun kurang berapapun itu jumlahnya, kuantitasnya. Kita akan kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh supplier. Kan nggak mau ya, kita belinya 10, yang datang 9. Terus kita akan komplain. Orang kita udah bayar gitu kan. Kemudian inspeksi selain terkait dengan jumlah, kita juga inspeksi terkait dengan kualitasnya. Ya, kita kan udah pesan nih, mereknya A, kualitasnya yang paling bagus gitu, ukurannya sekian, beratnya per item sekian, ternyata yang datang berbeda dengan apa yang kita pesan. Makanya harus kita inspeksi, harus kita periksa terlebih dahulu. Kemudian ada biaya purchase order receipt processing atau proses PO. Yang terakhir, yang keempat adalah biaya material handling. Biaya yang timbul dari kita menangani barang tersebut. Ya, setelah kita menerima barang di gudang kita, otomatis ada material handlingnya. Terkait nanti dengan kita mau nyewa forklift, atau ada biaya yang timbul ketika kita pembelian hand pallet atau palet ya, untuk menjadi segregasi antara lantai dengan barang nantinya yang mau kita tumbuk di gudang. Itu pasti timbul biaya. Material handling, ingat ya teman-teman ya, penanganan terhadap barang yang disesuaikan dengan nature of good-nya, sesuai dengan karakteristik barangnya. Biaya yang timbul terakhir adalah biaya accounting atau biaya akuntansi. Yaitu adalah biaya matching receipt to invoice. Dia mencocokkan antara jumlah barang yang diterima dengan tagihan yang kita terima. Jangan sampai kita menerima barang tadi 9 ya, kok invoice-nya ditagihin 10 item gitu. Makanya bagian accounting ini pandai-pandai untuk mengkoreksi, untuk mengkaji invoice yang diterima dengan barang yang diterima di gudang dengan aktualnya. Kemudian biaya dokumentasi, biaya pembayaran invoice ya. Otomatis kalau kita beli barang, kita bakal menerima tagihan, harus kita bayarkan. Untuk term payment-nya ya, untuk metode pembayarannya, baik itu cash, kredit, hutang, dan sebagainya, itu tergantung perjanjian kerjasama kita dengan para supplier. Nah, bagian ini teman-teman jangan diasumsikan digunakan oleh semua perusahaan, karena
setiap perusahaan juga pasti punya prosedur yang berbeda-beda dalam melakukan pembelian kepada supplier. Ya, bisa jadi dengan tidak semua para supplier itu punya stok barang yang kita punya. Ya, tidak semua supplier menyediakan stok yang banyak gitu. Makanya ada sistem yang diistilahkan dengan purchase order atau kita PO dulu. Kita pesan dulu barang ke supplier. Nanti suppliernya akan menyediakan barang yang kita minta dengan lead time atau waktu tunggunya. Ya nggak semuanya barang yang kita pesan ini ready stock gitu. Makanya ada PO dulu ya, ada negosiasinya dulu. Sampai di sini kira teman-teman cukup jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Masih menyimak ya? Iya, nyimak. Oke. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, tadi kan biaya pemesanan, ada juga biaya penyimpanan yang timbul ketika kita mengelola persediaan. Biaya biaya penyimpanan ya. Biaya penyimpanan ini juga terdiri dari beberapa item. Yang pertama adalah cost of capital atau biaya modal, yaitu inventory investment atau kita nilai dari persediaan itu. Itu adalah biaya modal. Kemudian inventory service cost atau biaya pelayanan terhadap persediaannya, termasuk dalamnya terkait dengan perpajakan, asuransi ya, biaya asuransi harus kita asuransikan barang-barang kita. Apalagi barang-barang kita itu persediaan barang kita yang nilainya mahal ya, jangan sampai nggak kita asuransikan karena nantinya ada resiko-resiko ketika kita mau menyimpan barang. Yang terakhir dari biaya yang timbul dalam pelayanan terhadap persediaan adalah material handling. Ya, biaya yang timbul ketika kita mau pembelian forklift, pembelian alat-alat yang mendukung di dalam pergudangan kita, ya, itu yang termasuk dalam inventory service cost. Kemudian, biaya penyimpanan yang paling utama adalah dengan pemanfaatan ruang atau storage-nya. Pasti kalau kita nyimpan barang itu harus ada lokasinya, harus ada ruangannya yang nyata untuk menyimpan barang. Warehousing cost atau biaya gudang. Bisa juga dengan leasing atau rental ya. Kita sewa gudang ke tempat lain, ke penyedia layanan gudang. Atau bisa dengan alternatif lainnya, yaitu dengan pembelian tanah yang nantinya kita bangun untuk menjadi gudang kita ya. Kita nanti punya gudang sendiri untuk menyimpan persediaan kita. Kemudian biaya penyimpanan yang terakhir adalah biaya resiko ya. Kalau kita menyimpan barang kan pasti ada resiko-resiko yang harus kita tanggung nantinya, atau di dalamnya termasuk nanti ada resiko dari pencurian, resiko penyusutan atau depresiasi barangnya, resiko bahaya ya, nanti ada kebakaran, ataukah force major, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya, kita harus punya pengendalian yang bagus jika nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau biaya yang sudah usang ya. Semakin lama barang kita simpan, masih tingkat durability atau tingkat ketahanannya akan berkurang pula. Nah, itu adalah risiko-risiko yang harus kita hadapi kalau kita mau mengelola, menghandle persediaan kita. Selanjutnya adalah manajemen persediaan. Yang tadi kita udah pelajari ya, jenis-jenis persediaan apa aja, biaya yang timbul apa aja gitu. Terus apa sih yang dinamakan dengan manajemen persediaan? Secara teoritis teman-teman, manajemen persediaan adalah sekumpulan teknik yang digunakan untuk mengelola tingkat persediaan dalam berbagai perusahaan pada suatu rantai pasokan. Intinya, manajemen persediaan adalah bagaimana langkah kita, strategi kita, manajemen kita yang baik untuk mengelola persediaan. Ya, yang tujuannya adalah untuk dapat menyediakan stok
yang stabil, stok yang paling efektif dan efisien dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya persediaan sebesar mungkin, namun tetap mempertahankan tingkat layanan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Ya. Kemudian input utamanya dalam manajemen persediaan adalah peramalan permintaan untuk produk dan harga dari produk tersebut. Jadi kalau kita ya sebelumnya sudah meramalkan dulu nih 1 tahun ke depan ataupun jangka pendek 3 bulan ke depan, 1 bulan ke depan, kita udah memproyeksikan, kita udah memperhitungkan, meramalkan berapa banyak permintaan, jumlah dan harga produk yang diinginkan oleh pelanggan. Kita nanti dapat mengelola persediaan kita dengan baik. Ya, kalau kita tahu nih, misalkan tadi kita asumsikan kita sebagai perusahaan yang produksi teh botol gitu ya. Nah, kita tahu nih 3 bulan ke depan kita mau produksi 1.000 unit botol, 1.000 pieces botol teh gitu. Kemudian kita bisa memperkirakan berapa banyak liter air yang dibutuhkan, berapa banyak kilogram gula yang dibutuhkan, berapa banyak tonase teh yang dibutuhkan. Itu juga berkaitan nanti dengan biaya yang timbul. Selain biaya pembelian, ada biaya pemesanan ya, biaya ongkirnya, kemudian biaya penyimpanannya, jika kita sewa gudang atau kita bangun gudang aja gitu. Kemudian ada biaya penanganan terhadap resiko. Nantinya haruskah kita pasang CCTV, ada biaya keamanannya juga gitu ya. Nah, itu kalau kita udah tahu peramalan dari permintaan produk kita daripada pelanggan, itu kita bisa menghandle atau mengelola tingkat persediaan kita ini dengan baik. Kemudian, kalau tujuan dari perusahaan itu adalah untuk meningkatkan laba atau meningkatkan keuntungan, tapi kita juga harus dapat mengelola stok kita dengan bagus. Apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan? Atau teknik apa yang harus kita terapkan gitu ya? Kalau tadi kita bicara soal manajemen persediaan, itu adalah cara yang paling tepat untuk mengelola persediaan atau mengelola aset ya. Persediaan itu kan aset yang kita miliki. Itu tujuannya adalah supaya barang jadi atau barang finish good yang kita produksi ini tersedia untuk dapat memenuhi permintaan pasar. Yang nantinya sifat dari permintaan pasar ini berfluktuasi, teman-teman. Tidak stabil gitu ya, naik turun. Karena kan tidak bisa kita prediksi dengan tepat gitu ya. Namun juga prediksi, namun juga peramalan ya, tidak ada kepastian di sini. Kita hanya bisa memprediksi, memperkirakan ya permintaan pasar yang naik turun tersebut. Dengan adanya manajemen persediaan, teman-teman, kita bisa mengelola bagaimana persediaan kita supaya siap jika ada permintaan dari pelanggan yang berfluktuasi. Lalu langkah-langkahnya apa aja gitu ya. Yang pertama adalah meningkatkan akurasi peramalan. Ya, kita memeramalkan dulu nih permintaan barang kita itu dari para pelanggan berapa. Salah satu cara untuk dapat meningkatkan akurasi adalah dengan pemilihan model atau pemilihan metode peramalan yang tepat. Ya, nantinya dengan banyak cara teman-teman supaya kita bisa meningkatkan akurasi peramalan yang tepat. Walaupun nantinya data tersebut juga bisa digunakan untuk peramalan di tahun-tahun atau di masa-masa yang berikutnya. Kemudian langkah yang kedua adalah dengan cara mengurangi waktu siklusnya atau dengan mengurangi mempercepat proses produksi. Bisa dengan caranya menambah tenaga kerja atau menambah peralatan mesin-mesin atau dengan mengoptimalkan penggunaan dari mesin tersebut supaya nantinya masa produksi atau lead time produksi ini dapat dipersingkat, dapat lebih pendek lagi. Karena nantinya dengan adanya lead time yang pendek, kita kan lebih siap gitu ya, lebih cepat dalam memprovide atau menyediakan barang yang dibutuhkan oleh para pelanggan. Sehingga nantinya pelanggan ini akan merasa puas dengan barang yang kita
kita jual gitu, karena waktu produksinya ini cepat. Kemudian alternatif langkah yang ketiga adalah dengan menurunkan biaya pemesanan pembelian. Ini bisa dengan cara kita memperhitungkan kapan waktu yang tepat kita harus melakukan pemesanan lagi. Nanti ada teman-teman bagaimana kita mengendalikan persediaan. Kapan sih waktu yang tepat? Kapan sih jumlah yang tepat kapan harus kita beli pada stok yang keberapa gitu ya. Jangan sampai stok 1 pieces ya, stok sisa 1 pieces di gudang kita baru akan membeli, itu jangan sampai, atau bahkan stok benar-benar kosong di gudang baru kita beli barang mentah, itu tidak boleh. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan visibilitas persediaan. Itu dengan cara mengelola persediaan dengan baik. Yang kelima adalah menurunkan biaya penyimpanan persediaan. Nah, contohnya kalau kita menurunkan biaya penyimpanan adalah dengan cara mengoptimalkan penggunaan ruang gudang yang tepat, gitu ya. Misalkan barang-barang yang kita simpan itu bisa ditumpuk ke atas. Jadi kita bisa menggunakan ruang di gudang itu semaksimal mungkin, gitu ya. Karena nantinya kalau kita bisa mengoptimalkan penataan barang di gudang dengan baik dan benar, ini biaya dari penyimpanan akan berkurang. Apa bisa dengan cara teman-teman, yaitu untuk menurunkan biaya penyimpanan adalah dengan melakukan pembelian barang mentah sesuai dengan yang dibutuhkan untuk produksi. Ya, jangan terlalu banyak barang yang disimpan. Karena kalau terlalu banyak barang disimpan, pasti biaya yang ditimbulkan juga pasti akan lebih banyak pula. Sampai di sini teman-teman masih menyimak? Aduh, ada suara bayi. Siapa yang lagi gendong bayi? Masih, Mbak. Oke, sambil ngomong ya. Oke, nggak apa-apa. Sambil ngomong tetap kita bisa belajar gitu. Yang keempat adalah keputusan dasar pada persediaan. Ada pernyataan kalau kita mau masuk persediaan dalam jumlah yang besar, kita siap untuk menghadapi permintaan pasar yang besar pula. Tapi dengan adanya stok barang yang besar akan menimbulkan biaya, baik itu pengadaan, baik itu penyimpanan, ataupun biaya resiko yang timbul, itu lebih banyak pula. Sedangkan tujuan dari perusahaan adalah untuk meningkatkan efisiensi yang tinggi, ya, untuk meningkatkan profit. Lalu bagaimana alternatif solusinya gitu ya? Ada 3 teman-teman. Ada 3 keputusan dasar yang harus diambil ketika kita mau mengelola persediaan kita. Keputusan dasar yang pertama adalah pada persediaan siklus. Persediaan siklus adalah persediaan yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan produk selama periode waktu pemesanan produk tersebut. Misalkan kita kasih contoh tadi, ada pesanan dari customer A gitu ya. Dia mau pesan 50 botol teh gitu. Kemudian kita bisa memprediksi kalau kita produksi 50 botol, berarti kita butuh 100 liter air, kita butuh 5 kg gula, kita butuh 10 kilo teh gitu ya. Nah, dari persediaan 3 macam bahan itu tadi, nantinya akan terus berputar dari barang mentah akan diproses menjadi barang dalam proses, kemudian barang dalam proses selesai akan menjadi barang jadi. Nah, nantinya barang jadi tersebut juga track record dari pembelian kita untuk barang mentahnya akan digunakan lagi untuk sebagai dasar kita melakukan pembelian pada proyek berikutnya, pada proyek pengelolaan pemesanan berikutnya, ya. Berarti kalau dulu, dulu itu customer A pesan 50 botol, kita butuhnya 1000 liter. Berarti kalau kita ada pesanan dari customer B yang butuh 100 botol, kita bisa dong pakai
data dari pembelian yang sebelumnya gitu ya, pembelian dari supplier yang sebelumnya. Itu adalah persediaan siklus. Kemudian ada lagi yang namanya biaya persediaan pengaman. Intinya, persediaan pengaman ini adalah persediaan yang tidak masuk dalam proses produksi. Hanya sifatnya sebagai cadangan, sebagai jaga-jaga. Jika nantinya ternyata dalam proses produksi dinyatakan butuh lagi barang, gitu ya, butuh lagi bahan baku. Nah, gudang ini udah menyediakan stok pengaman atau stok cadangan gitu, supaya aman. Nantinya jika ada fluktuasi permintaan pasar yang lebih besar dan produksinya juga butuh bahan baku yang banyak pula, kita ada stok cadangan, ada stok pengaman. Kemudian ada keputusan dasar yang diambil dalam persediaan musiman. Persediaan musiman terjadi ketika perusahaan dengan kapasitas produktif yang tetap memutuskan untuk memproduksi banyak produk guna mengantisipasi peningkatan permintaan di masa depan. Artinya, ini ya, terjadi ketika perusahaan dengan kapasitas produktif yang tetap. Misalkan tiap bulan itu kita produksinya sama terus ya. Tiap bulan kita produksi 100 botol, bulan berikutnya 100 botol lagi, bulan berikutnya 100 botol lagi gitu. Tapi kita beralih nih. Kita memproyeksikan, mengantisipasi akan adanya lonjakan, akan adanya peningkatan permintaan pasar. Nah, makanya dari 100 pieces produk yang kita produksi tiap bulannya secara konstan, kita tingkatkan lagi produknya menjadi 120, menjadi 130 per bulannya. Dalam rangka apa? Untuk jaga-jaga jika nantinya ada peningkatan permintaan dari para pelanggan. Oke. Kemudian kita menuju ke pembahasan yang kelima, yaitu pengendalian persediaan. Kenapa sih harus kita kendaliin, harus kita kelola dengan baik persediaan ini, teman-teman? Karena karakteristik dari persediaan ini berbeda-beda. Ada pola permintaan terikat dan ada pola permintaan yang bebas. Nah, ada dua ya, teman-teman. Ada persediaan yang sifatnya bebas, yaitu apa sih yang termasuk dalam persediaan permintaan bebas? Adalah item yang permintaannya tidak terkait dengan item lain, dan oleh karena itu tidak terpengaruh oleh pola permintaan item lainnya. Contohnya adalah pulpen, pensil, kertas gitu ya. Jadi ini tidak tergantung pada seberapa banyak jumlah atau kuantiti yang kita produksi. Ya, kita produksi berapapun pulpen, kertas, pensil akan tetap kita provide ya, akan tetap kita sediakan. Berbeda halnya teman-teman dengan persediaan yang permintaan terikat. Karena persediaan yang permintaan terikat ini adalah item yang permintaannya merupakan akibat langsung dari kebutuhan akan beberapa item lain. Jadi seperti yang kita contohkan tadi ya, kalau ada pesanan dari customer A yang butuh 50 botol teh, itu kan udah tahu nih butuh 1000 liter air ya, yang nantinya permintaan akan gula itu tergantung dengan berapa banyak liter air yang dibutuhkan. Begitu juga pada tehnya. Kalau butuh 1000 liter air, berarti kita menyesuaikan dong tehnya berapa banyak yang harus kita campurkan ke dalam 1000 liter air ini gitu. Nah, teh, gula itu termasuk dalam bahan baku yang termasuk dalam persediaan permintaan yang terikat. Lebih jelasnya teman-teman bisa dilihat di tabel berikut ya, yang tertampil di layar teman-teman. Ada perbedaan antara permintaan bebas dan permintaan terikat. Dari karakteristik perbedaan yang pertama adalah pada pola permintaannya. Kalau di permintaan bebas, ini dipengaruhi oleh kondisi pasar dan berasal dari luar perusahaan. Sedangkan kalau permintaan terikat, ini tidak. Ya, ini terkait dengan permintaan dari barang lain yang berasal dari dalam perusahaan. Jadi kalau permintaan terikat ini bisa kita kendalikan,
karena sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tapi kalau permintaan bebas tidak bisa kita kendalikan karena berasal dari luar perusahaan. Kemudian, karakteristik perbedaan yang kedua adalah pada pola pemesanannya. Di permintaan bebas, seringkali pola pemesanannya ini berkelanjutan dan seragam, dan terdiri dari pesanan-pesanan yang kecil, ya. Kalau kita beli tisu, kita beli pulpen, kita beli pulsa, kita beli kertas, gitu ya, kertas untuk print dan sebagainya, ini seragam atau berkelanjutan. Lain halnya dengan pola pesanan pada persediaan permintaan yang terikat, yang seringkali menumpuk dan terputus-putus, sesuai dengan berapa banyak jumlah atau kuantiti yang kita produksi. Kalau di proyek yang bulan lalu, kita butuh sekian bahan baku. Di proyek yang lain dengan kapasitas produksi yang berbeda, pastinya juga mempunyai bahan baku yang dengan jumlah yang berbeda pula. Kemudian, karakteristik yang selanjutnya adalah pada perkiraannya. Ya, kalau di permintaan bebas ini kan tidak dapat diramalkan, ya, yang tidak pasti. Kapan aja kita mau beli pulpen, ya tinggal beli aja, gitu ya. Kapan aja kita mau beli kertas, ya tinggal beli aja. Lain halnya dengan yang permintaan terikat, ya, yang dapat kita kontrol pembeliannya, kapan harus membeli lagi, ya, jumlah berapa yang pada stok, sisa berapa kita harus beli, dan harganya ini harus diperhitungkan karena sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sesuai dengan jumlah produksi yang akan kita olah. Contohnya, contoh barang bebas ini adalah pada barang jadi, pada perlengkapan atau artikel jenis kantor, dan pada suku cadang. Sedangkan kalau permintaan terikat jelas ya, yaitu barang mentah, barang dalam proses di mesin, itu permintaan yang terikat. Intinya teman-teman, kalau barang bebas ini tidak terpengaruh dengan jumlah produksi yang akan kita olah, tapi kalau permintaan terikat tergantung dengan berapa banyak jumlah atau kuantiti yang akan kita produksi. Contohnya barang permintaan bebas adalah perlengkapan, kalau pada barang permintaan terikat adalah bahan baku. Sampai di sini, kayaknya teman-teman cukup jelas? Iya, Mbak. Oke. Siti Hanifah toh ini yang jawab. Yang lainnya? Jelas, Mbak. Jelas. Mas Diva jelas? Masih menyimak? Halo? Tinggal tidur nih kayaknya ya. Mas Diva? Oke, Mas Rosi. Mas Rosi masih menyimak? Sama aja ini Mas Rosi tidur. Mas Bayu, Mbak Nadil Fatul, Mbak Putri, jelas ya? Masih, Kak. Oke, sip. Mari kita lanjut. Yang selanjutnya adalah model pengendalian, ya. Bagaimana kita mengendalikan produk kita ini sesuai dengan karakteristik dari persediaan. Ada berbagai macam model pengendalian, tapi ini saya contohkan satu aja. Yang pertama, untuk mengelola persediaan yang sifatnya bebas. Ini ada yang namanya EOQ. Pernah dengar, teman-teman? EOQ. Mungkin pernah dengar. Belum, Mbak. Apa? Pernah? Saya belum. Apa itu, Mbak? Oke, yang pernah tadi siapa? Atau saya salah dengar? Oke, EOQ ini apa? Bisa dibantu dibacakan, Mbak Putri? Halo, Mbak Putri, bisa dengar suara saya? Atau Mbak Siti Hanifah? Ya. Oke, tolong dibantu, apa sih itu EOQ? EOQ adalah suatu metode untuk melaksanakan kegiatan manajemen persediaan yang paling ekonomis dalam artian dapat memenuhi kebutuhan perusahaan untuk melakukan proses produksi guna memenuhi keutuhan konsumen yang tidak menentu. Oke,
Terima kasih. Jadi teman-teman EOG adalah salah satu model, salah satu metode gitu ya. Mohon maaf Mbak Sinta, bisa di unmute dulu mic-nya. Oke, terima kasih. Halo Mbak Sinta. Tolong di unmute mic-nya. Halo. Oke, semoga tidak mengganggu ya teman-teman. Jadi EOG ini adalah metode untuk mengendalikan persediaan yang permintaannya bebas, yang paling ekonomis. Artinya bisa memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan apa yang konsumen minta, gitu ya. Nah, kebutuhan konsumen ini kan tidak menentu teman-teman atau fluktuatif. Bisa jadi bulan ini mungkin kebutuhannya 20 botol, tapi bulan berikutnya bisa jadi berkurang ataupun bertambah. Gitu ya. Makanya bagaimana kita mensolusikan untuk menjaga persediaan kita dalam taraf yang paling ekonomis. Kemudian apa sih asumsinya kalau kita mau menerapkan metode EOG dalam pengendalian persediaan kita? Ada 6 asumsi teman-teman. Yang pertama itu barang yang kita pesan ini harus selalu tersedia. Jadi airnya, tehnya, gulanya dari para supplier ini harus tersedia dulu, tidak menunggu proses produksi gitu intinya. Kemudian asumsi yang kedua adalah lead time atau waktu tunggunya konstan. Jadi biaya kita pesan ke supplier ini tetap gitu ya. Bulan lalu kita pesan 1000 ton teh, waktunya cuma sebulan, kok bulan depan berubah ya jadi 40 hari gitu ya. Nah itu kalau biayanya waktu tunggunya berubah, itu kita nggak bisa pakai metode EOG. Kemudian jumlah pembeliannya tetap. Nah, jadi kalau kita mau pakai metode EOG, tiap tahunnya atau dalam periode waktu tertentu, tiap tahun boleh, tiap bulan boleh, ataupun tiap seminggu gitu ya, itu kita jumlah pembeliannya ini tetap. Minggu ini kita beli 10 kilo ya, minggu depan 10 kilo lagi, minggu depannya 10 kilo gitu kalau kita mau menerapkan metode EOG. Kemudian selain jumlah pembeliannya tetap, harga satuan per produknya ini juga harus tetap ya. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya pemesanan dan pengaturan juga tetap atau konstan. Dan yang terakhir, pemesanan dapat dilakukan di waktu yang tepat. Nah, lebih jelasnya teman-teman mungkin bisa dilihat dari gambar kurva berikut ya. Yang ke atas ini adalah annual cost atau biaya tahunan. Kalau yang ke bawah ini atau vertikal atau horizontal ya, yang ke atas vertikal, yang ke bawah horizontal. Ini adalah quantity atau jumlahnya. EOG merupakan titik temu antara biaya yang timbul dari biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Dapat dituangkan dalam sebuah rumus, EOG adalah akar dari 2 kali jumlah annual demand atau jumlah permintaan kali dengan biaya pemesanan dibagi dengan biaya penyimpanan ya. EOG atau kualitas paling ekonomis yaitu D-nya adalah annual demand ya, permintaan produk dalam 1 tahun. Kalau misal kita punya data cuma 1 bulan tok, gimana Mbak? Ya tinggal kalikan ke 1 tahun, yaitu kali 12 bulan, sehingga bisa jadi annual demand. Namanya juga annual ya, annual itu kan tahunan. Kemudian O di sini adalah ordering cost per order, atau biaya pemesanan setiap kali kita pesan. Biaya pemesanan tidak hanya mencakup pada biaya pembelian aja. Tidak hanya kita bayar harga belinya aja sudah harga beli. Karena tadi ya, kita pelajari kalau biaya pemesanan itu termasuk dalamnya biaya ongkos kirim, atau biaya perakitan, atau biaya timbul saat kita pesan barang. Kemudian P itu adalah harga per produknya. Kalau C adalah biaya penyimpanan per unit produk di gudang kita. Jadi kita masukkan ke dalam salah satu
contoh studi kasus. Contoh yang pertama, misalkan perusahaan kita ini mengetahui kalau jumlah material yang dibutuhkan selama 1 tahun ke depan ini 1.600 unit, dan biaya pemesanan yang timbul adalah 100.000 per pesanan, dan biaya penyimpanan yang timbul per unit pesanan adalah Rp500. Maka berapa jumlah paling ekonomis ya kalau kita mau beli persediaan? Tinggal masukkan ke rumus. 2 dikali dengan annual demand, yaitu 1.600, dikalikan dengan biaya pemesanan, yaitu 100.000. Kemudian dibagi dengan biaya penyimpanan per unitnya. Ketemulah 320.000 per 500. Akar dari 640 adalah 800 unit. Intinya adalah jumlah pesanan yang paling ekonomis itu paling murah, paling efektif dan efisien itu adalah 800 kali unit pesan. Bisa kok kita pesan 100 unit tapi kali 8 kali pemesanan, atau kita pesan 4 kali pemesanan yang per pesanan itu jumlahnya 200 unit, tapi dengan metode EOG ini ternyata ditemukan bahwasanya jumlah yang paling ekonomis waktu kita membeli persediaan adalah 800 unit. Lain halnya dengan studi kasus yang kedua, teman-teman, ketika yang diketahui itu adalah biaya penyimpanan 20% dari rata-rata nilai persediaan. Jadi kan kita harus ketahui dulu biaya harga per unit itu berapa. Kalau tadi kan biaya penyimpanan sudah diketahui 500 ya per unit. Tapi kalau di studi kasus yang kedua ternyata biaya penyimpanan ini 20% loh dari nilai persediaannya. Lalu gimana cara menghitungnya gitu ya? Sama, tinggal ditambahkan item price dikali biaya pesan. Oke, contoh yang kedua, biaya penyimpanan adalah 20% dari rata-rata nilai persediaan di gudang, dengan biaya pesannya adalah 50.000 per pesanan. Kemudian jumlah material yang dibutuhkan selama setahun atau annual demand-nya adalah 1.600 ya, sama dengan contoh soal yang pertama. Tapi harga per unitnya itu diketahui, yaitu 5.000 per unit. Dan berapa jumlah yang paling ekonomis kalau kita mau membeli persediaan kita? Tinggal dimasukkan ke rumus. 2 dikali annual demand 1.600 dikali dengan biaya pemesanan, yaitu 50.000. Dibagi harga per unit dikali dengan biaya penyimpanan, yaitu 20% dari harga per unit ini. Ketemulah 160.000 dibagi 1.000, yaitu 160 juta dibagi 1.000, yaitu 160.000. Akar dari 160.000 adalah 400 unit. Jadi kalau di studi kasus yang kedua, ternyata diketahui kalau paling ekonomis itu kita beli per pesanan 400 unit loh. Ya, mengapa berbeda dengan studi kasus yang pertama? Karena di studi kasus yang pertama ini biaya pemesanannya aja udah berbeda, biaya penyimpanannya aja juga udah berbeda, walaupun diketahui annual demand-nya atau permintaan per tahunnya ini sama. Ya. Ini akan menimbulkan perbedaan pada EOG-nya. Ya. Tergantung dengan biaya penyimpanan, tergantung dengan biaya pesanan, dengan jumlah permintaan produk yang dijual kita. Sampai di sini teman-teman, cukup jelas, mudeng atau bablas? Insya Allah paham. Insya Allah paham. Oke, Mbak Siti Hanifah insya Allah paham. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Insya Allah, Mbak. Oke, insya Allah ya. Sederhananya sih teman-teman, cuma tinggal masukin rumus. Oke, ini selain terputus-putus ya, delay. Oke. Kalau paham, kita lanjut. Kalau tadi kan kita ngitung nih,
berapa banyak kuantitas stok yang harus kita beli per pesanan. Dan kita belum tahu kapan waktu terbaik kita harus pesan. Ada metodenya, teman-teman, yaitu namanya ROP atau ROP, Reorder Point, titik pemesanan ulang. Titik pemesanan ulang adalah jumlah antara permintaan selama waktu tunggu dengan persediaan pengaman atau persediaan cadangan yang tadi kita bahas ya. Dengan rumus ROP sama dengan LT, lead time, dikali dengan D, atau demand, perkiraan permintaan, ditambah dengan stok pengaman atau persediaan pengaman. Ya, cukup gampangnya teman-teman, cuma tinggal kali dan tambah gitu ya. Jika misal diketahui bahwa waktu tunggu adalah 2 minggu dan perusahaan ini menerapkan safety stoknya 50 unit, maka kapan waktu terbaik kita pesan gitu ya. Ada catatan teman-teman, karena tadi letenya itu dalam satuan minggu, 2 minggu, maka harus kita annual dulu, harus kita konversi ke tahunan. Kalau 1 tahun itu ada 62 minggu, maka kita bagi demand-nya 1.600 dibagi dengan 62 minggu. Ketemulah lead time-nya adalah 31 minggu. Tinggal dimasukkan ke rumus. Ya, 2 dikali dengan 31, 2 ini 2 minggu ya teman-teman, ditambah dengan safety stock atau stok pengaman. 31 kali 2, 62 tambah 50, ketemu 112 unit. Jadi, waktu yang terbaik, yang paling tepat untuk kita pesan kembali ya kepada para supplier, ini adalah ketika stok kita sisa 112 unit. Ya. Ini adalah waktu yang terbaik. Tidak menunggu stok 0 unit, tidak menunggu stok masih 400 unit, melainkan menunggu stok sisa 112 unit. Supaya nanti pengelolaan persediaan kita ini juga tepat. Tidak terlalu kosong, tidak terlalu banyak pula. Ya, nantinya kalau banyak, dia akan menimbulkan banyak biaya. Ya, untuk perhitungannya cukup jelas, teman-teman? Bisa dipahami ya? Mbak mau tanya. Silahkan. Itu kan 1.600 dibagi 52 itu kan 30,7 itu kok bisa 31 tuh gimana? Apa dibulatkan atau gimana, Mbak? Pembuatan ke atas. Jadi 30. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Ada mau ditanyakan lagi selain Mbak Siti Hanifah? Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, kalau tadi kan kita belajar model pengendalian persediaan untuk menangani persediaan yang sifat permintaannya bebas. Lalu bagaimana dengan model persediaan ketika kita mau mengendalikan persediaan yang sifatnya terikat? Ada salah satu cara teman-teman, yaitu dengan menerapkan MRP. MRP ini adalah salah satu sistem atau software ya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang biasanya mereka memproduksi dalam jumlah atau massa yang banyak. Bisa dibantu dibacakan apa sih MRP ini? Silakan. Tadi udah dibantu Mbak Siti Hanifah ya. Mungkin teman-teman yang lain. Mas Diva mungkin? Diva Azura. Ayo, semangat, ayo. Halo, Mas Diva? Tinggal kamar mandi ya, Mbak ya? Oke, yang lain. Siapa nih? Ada Mbak Khomsatun Majruroh. Halo, Mbak Khomsatun. Halo? Saya, Kak. Oh ya, silakan. Bisa tolong dibantu Mas Aji. Siapa ini Mas Aji? Aji Johari. Oh, oke. Siap, Aji Johari. Silakan. MRP merupakan sistem pengendalian dan perencanaan persediaan bertahap yang bergantung pada prioritas yang menghitung persyaratan bahan,
dan menjadwalkan pesanan untuk memenuhi permintaan dan mengurangi persediaan yang tidak perlu. Tujuan utama MRP adalah untuk memastikan ketersediaan bahan, komponen, suku cadang, dan subrakitan untuk produksi yang direncanakan, dengan merencanakan kegiatan manufaktur, jadwal pengiriman, dan proses pemesanan sebelum kebutuhan aktual. Oke, terima kasih Mas Aji Jauri atas bantuannya. Jadi MRP ini adalah sistem yang diterapkan untuk mengendalikan perencanaan persediaan dan tergantung pada prioritas perusahaan. Nah, nantinya apakah mereka mau menstok dalam jumlah yang banyak untuk mencegah terjadinya, minimalisir adanya peningkatan permintaan, ataukah dengan mengurangi persediaan yang tidak perlu, gitu ya. Dalam sistem MRP ini bisa kita terapkan gitu di zaman 4.0 ini, teman-teman, di mana digitalisasi sudah menjadi barang yang harus kita kuasai gitu ya. Jangan sampai adanya digitalisasi malah kita gaptek gitu ya. Kita mari berusaha belajar sama-sama untuk dapat beradaptasi dengan adanya era digitalisasi ya saat ini gitu. Dan penerapan digitalisasi, teman-teman, pastinya tujuannya adalah untuk mempermudah ya, mempermudah proses bisnis di kita. Tujuan utama MRP adalah untuk memastikan ketersediaan bahan, ya, bahan mentah, raw material, kemudian komponen-komponen suku cadangnya, atau subrakitnya yang digunakan untuk produksi ini dapat direncanakan pada manufaktur atau pada proses produksi. Kemudian selain memastikan ketersediaan bahan, MRP juga tujuannya adalah untuk mengatur jadwal pengiriman. Kapan waktu yang tepat kita mau kirim barang ke customer? Haruskah nunggu arahan atau perintah dari customer, ataukah sesuai dengan perjanjian yang sudah ada? Misalkan kontrak perjanjian kita dengan para customer itu tiap bulannya kita harus supply loh ke tokonya ya, per bulannya ini 500 botol gitu. Nah, si MRP ini sudah mengatur jadwalnya, kapan baiknya pada tanggal berapa, kemudian waktu yang paling akurat gitu ya, sampai kepada tanggal, hari, dan jamnya gitu sudah diatur oleh sistem MRP ini. Kemudian tujuan yang lainnya adalah proses pemesanan sebelum kebutuhan aktual. Nah, dengan adanya peramalan permintaan tadi, teman-teman, kita bisa memproses pemesanan dengan perkiraan permintaan di masa yang akan datang, gitu ya, sebelum kebutuhan aktual atau kebutuhan kenyataan ini bisa terjadi. Oke, baik. Sampai di sini kiranya teman-teman, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini jin-jin semua, jangan-jangan nggak mudeng ini ya. Halo teman-teman, masih menyimak? Nggak ada yang ditanya. Masih, Mbak. Oke, Ya, Mbak. masih. Nggak ada pertanyaan? Beneran? Insya Allah enggak, Mbak. Kalau nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut.